Ini ada jualan ada apa? Masih nih dari pembelian dia sendiri. Pak ini yang Kedirinya yang punya siapa? tanya Pak. Silakan. Ini yang berkaitan bapak sama ini akur beda. Oh ini kedelainya udah siap ini bapak. Yang punya kedelai, pengrajin tempe tahunya. Ah ini pengrajin. Kalau udah akur, Siap. harganya 8.500. Iya. Selesai dengan urusan itu. Amin amin. Di sini masih 8.050 Pak. Sebelum orientasi mengutamakan anggota, kita jualnya tetap di bawah pasar. Pasar tuh 9,5 sampai 10.000. Kita 9.050 sampai 100. Katanya kan 8.500. Ah itu operasi pasarnya bapak. Oh enggak, ini kan gampang aja. Oh kan sekarang itu harga kemarin itu. Nah, Harga kemarin. Pak Menteri Pertanian, Pak Menda, Iya. dengan para Kapoktindo di pusat, Aikindo di pusat, Puskoti di daerah. kita sepakat Siap. dalam terus hari ke depan ini dengan harga 8.500. Siap. Siap. Itu kita harus amankan. Iya. Insya Allah. Tempe ini yang makan murah ya. Seluruh Indonesia ya. Jadi, dan impor kedelai itu kan mogok. Tapi untuk Kapoktindo kan. Iya Pak. Siap. Siap. Mohon dikawal ya Pak. Pangan, Iya, Pak Satgas Pangan, supaya juga para Satgas Pangan juga sepakat mengamankan 100.000. Insya Allah Pak. Ini aku nih. Pakai masker lah. Jadi Pak Menteri membuat satu apa namanya kebijakan 100 hari pertama. Ya, Insya Allah. beli 100 semuanya. Tahu itu paling seneng Nah. sama di lokal itu. Terus permanennya nanti setelah 200 dan berapa? Ini ada berapa banyak nih Pak? Gua ini sekitar 40 ton kurang lebih Pak. Kalau di sini berapa? Tempe tahu. Kalau yang untuk anggota Kopti Pak, no yang juga khusus ya, member Kopti mungkin di kisaran 5.000-an. 5.000 ton per bulan. Karena sudah ada penurunan kemampuan. Kalau orang penjual di luar Kopti sih banyak itu. Kalau total untuk Jawa Tengah itu mungkin kisaran hampir 26 sampai 30 ribu ton per bulan. Yang penting mengutamakan ya. Siap. Wah, amin Pak. Terima kasih Bapak Nggih, atas kepercayaannya Sama-sama kepada Pak. Kopti Pak. Impor ya? Impor semuanya Bapak. Iya, impor. Kalau kita akui lah. Semuanya impor. Pak, kalau satu hari Kebutuhan kita ada 4 gudang masalahnya ini Bapak. Jadi gudang kita ini yang 2 ton lebih malah. Sertai Pak Kapus Distribusi dan Cadangan Pangan Nasional. Jadi sebetulnya yang ada importer yang ada di sini, importer di sini. Baik, Bapak Ibu sekalian, pagi ini saya tanggal 5 Januari kemarin saya mencoba mempertemukan antara Kapoktindo dan Aikindo ya. Aikindo terkait dengan masalah apa nggak bisa kita mengambil jalan tengah sama-sama. Akhirnya kita sepakati Bapak, saya ucapkan terima kasih ini mereka bersepakat sesuai dengan arahan Pak Menteri Pertanian dan juga Pak Menteri Perdagangan bahwa kita punya agenda dalam 100 hari ke depan, 200 hari ke depan, dan agenda permanen. Agenda 100 hari pertama adalah antara kedelai kita harga 8.500 di tingkat pengrajin. Ya, jadi mulai kemarin saya sudah lihat tulisannya Pak tadi. Alhamdulillah itu kita bisa laksanakan. Saya pikir Semarang ini Jawa Tengah ini luar biasa Pak Kadis. Terima kasih Pak Kadis. Ini
baru kemarin loh Pak, hari ini sudah jalan gitu. Saya nggak membayangkan ini. Saya pikir hari ini saya harus bikin pendekatan lagi, ternyata nggak perlu lah. Nah, yakin udah nular kemana-mana. Dan tentu harapannya adalah para pengaji tetap bisa memproduksi. Memang ada kenaikan pasti. Ada kenaikan dari hari, tapi jangan tinggi-tinggi lah gitu. Karena itu harga yang 99.050 Pak merasa bahwa tempe tahu ini makanan kita. Saya melihatnya orang makan tempe tahu itu nggak akan punya efek apa-apa. Makan banyak-banyak nggak akan punya efek apa-apa. Kecuali kalau kita makan yang lain mungkin akan berdampak. Tapi kalau tempe tahu ini, udahlah. Bapak mau makan banyak, itu makanan kita. Makanan rakyat kita. Jangan sampai nanti kalau orang melihat tempe tahu Indonesia mahal, nanti orang di luar negeri bikin tempe tahu dikirim ke sini, rasain loh gimana loh. Udah begitu. Ya Pak, importernya juga masalah, kapur tidur juga masalah. Nah, ini kita jaga-jaga sama-sama. Karena itu dengan satu keputusan nasional yang sudah dilaporkan aktif dan pemerintah untuk melakukan satu gerakan stabilisasi harga kedelai ini, insya Allah kami lakukan siap untuk seperti yang dilakukan 8.500 per kilogram, dan ini akan kita lakukan. Tadi saya sudah mengatur sama beliau Bu Ema, mungkin akan kita tindak lanjuti untuk seperti nanti per SK sejenak. Kopti Harum Kabupaten Kendal itu tertulis 8.500 itu sampai pengrajin itu sebenarnya di tingkat pengrajin masih agak keberatan Pak, itu harganya ya. Kemarin itu standar 7.000 ya, naiknya 7.500 gitu kalau bisa ya Pak, biar tetap eksis gitu ya Pak ya. Terus yang kedua itu masalah tahu tempe itu kan makanan khas Indonesia, tapi sampai sekarang kok kedelainya masih impor terus, gimana gitu Pak? Padahal tahu tempe itu makanan khas untuk Indonesia, tapi bahan baku utamanya itu kok masih diimpor. Kenapa nggak bisa tanam sendiri Pak? Jadi harganya lebih agak murah. Pengrajin tempe di Kota Pleri, terima kasih sekali dari Bapak bisa ada di sini. Yang kami harapkan yang pertama adalah memang disampaikan oleh Bapak Koti benar bahwa kalau harga 8.500 bagi kami memang masih sangat mahal sekali Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, kami mohon kepada importer atau supplier, kedelai itu kualitasnya cukup dijaga Pak. Karena kalau kondisi seperti ini harga kedelai naik, itu kadang-kadang kualitas kedelainya kurang bagus. Mungkin entah itu dicampur atau stok lama, saya nggak tahu. Tapi yang jelas kami selaku pengrajin sangat kecewa kalau kondisi kedelai mahal malah kualitas kedelainya kurang bagus. Jadi kalau harga kedelai murah malah kualitasnya standar bagus. Itu harapan kami Pak, tolong kami dibantu. Sebetulnya begini ya Pak, nanti saya akan cerita. Indonesia itu kedelai itu masih sekitar 80% itu tergantung dari impor. Kenapa demikian? Saya ingin bandingkan sekarang. Kalau kedelai, petani kita nanam kedelai itu produktivitasnya 1 hektar itu rata-rata paling bagus 1,5 ton per hektar. Betul kan? Udah bagus. Harganya pinter 6.000, 7.000. Tadi ini piro petani? Kalau saya punya 1 hektar, mau kedelai bapak ini petani kita dikasih. Mau kan? Tapi kok jangan bunuh petani saya dong, kan? Nah itu kan artinya kita pemerintah harus mengambil jalan tengah itu. Nah sekarang harga 8.500 ini karena kita menyadari ingin harga tempe naik terlalu tinggi. Ini sebetulnya adalah suatu kesepakatan nasional, kesepakatan antara importer dan gabungan pengusaha atau pengrajin tempe tahu. Kita sama-sama. Masyarakat juga gitu. Ya naik boleh lah, naik dikit tempenya, 1.000 rupiah naik boleh. Kan kalau nggak begitu gimana? Mana yang jualan mana? Saya Pak. Orang. Tangannya banyak. 500.
Aku pasaran tekan kene, pada jalan negeri, bener sih pak nanti materi piye no. Akan diberlakukan di seluruh Indonesia atau gimana? Jadi begini ya, ini sesuai dengan arahan Pak Menteri Pertanian, merupakan suatu kesepakatan dan itu sudah dilaporkan kepada Bapak Presiden bahwa untuk mengatasi permasalahan tempe ini ada tiga langkah ya. Langkah yang pertama adalah mengatasi dalam 100 hari ke depan itu mendekatkan distributor dengan pengrajin tempe tahu. Yang semula itu jalurnya ada pedagang 1, pedagang 2, pedagang 3 ini kita dekatkan sehingga harga itu bisa 8.500 di tingkat pengrajin. Itu yang tahap pertama. Tahap kedua adalah Kementerian Pertanian akan mengenjot Pak Menteri sering menginstruksikan meningkatkan produksi kita di kedelai lokal kita. Yang ketiga, yang tahap ketiga adalah menjadikan kedelai menjadi suatu komoditas yang kita monitor keberadaannya, harganya dan sebagainya secara permanen. Nah, harga 8.500 ini seperti saya katakan tadi adalah kesepakatan untuk 100 hari ke depan. 100 hari, kenapa 100 hari? Karena dalam 100 hari ke depan itu kita sedang mempersiapkan benih, gitu kan? Nah, di samping kita mempersiapkan benih itu, kita tahu bahwa importir masih punya juga kedelai yang kemarin-kemarin sudah masuk, itu yang kita bisa gunakan dalam 100 hari. Ya. Itu. Nah, mudah-mudahan dengan harga 8.500 itu tentunya harapannya adalah yang pertama importer juga tidak dirugikan. Jadi saya lebih menginginkan adalah sharing profit. Kemudian pengrajin tidak perlu memperkecil tempe tahunya. Tempe tahu akan naik harganya pasti. Itu ada impor kita kan tergantung Amerika, Kanada, Brasil, nah itu semuanya naik, harganya naik. Sampai itu ada pembelian kedelai besar-besaran oleh China. Akibatnya apa? Di dunia ini juga terjadi kelangkaan. Oleh karena itu harganya naik. Makanya harus kita imbangi dengan produksi dalam negeri. Kalau produk dalam negeri gimana Pak? Ya. Rencana apa? Produk dalam negerinya rencananya sudah apa? Kita memperluas areal tanah. Sekarang kita lagi siapkan benihnya dalam 100 hari ini. Nanti begitu masuk 100 hari berikutnya kita tanam. Kan kedelai 3 bulan, 2 bulan setengah panen. Sih agak keberatan karena untuk bulan-bulan kemarin tuh harga standar tuh antara 6,5 sampai 7,5 lah, paling mahal tuh biasanya turun lagi, nggak sampai 7,5 naik. Jadi kalau untuk ukuran 8,5 tuh saya kira masih agak keberatan. Harapannya Pak? Harapannya harga kedelai standar lagi ya paling mahal 7,5 lah, biar ya. Nah itu saya lali bertanya itu 8,5 itu apakah bisa naik lagi atau tidak, saya kok lali bertanya tadi. Apa sudah harga tertinggi 8,5 untuk tingkat pengrajin atau bisa naik lagi sesuai dengan harga dunia itu yang disampaikan oleh Bapak itu. Nah, selama ini Pak dengan harga tinggi ini produksinya gimana? Oh, produksinya agak turun ya. Masalahnya tempenya kalau suruh naik itu agak sulit, jadinya ukurannya cuma dikecilkan, misalkan ya ditipiskan. Jadi kan produksi berkurang berapa persen Pak? Ya sekitar 25% lah. Berkurang Pak ya? Ya. Pak Jenderal biasanya per sehari produksi berapa? Sekitar 1 kintal. 1 kintal ya. Selama kenaikan ini berapa? 80-an, 75 kadang ya. Kalau di Kendal itu jumlah perajin itu yang tergabung dalam Kopti itu kurang lebih 300-an. Yang aktif itu mungkin sekitar 250-an. Cuma kalau yang di luar Kopti yang tidak tergabung mungkin ada di kisaran 400 sampai 500-an. Kalau kebutuhan kedelai sendiri Pak? Kalau kebutuhan di Kendal itu kebutuhan total gitu ya. Ya di kisaran 1.000, paling tidak 1.000 ton. Ton per hari? 1.000 ton. Enggak, per bulan. Per bulan ya. Itu untuk dengan penerapan harga 8.500 Pak nantinya gimana? Ya kami berharap bahwa dengan adanya operasi pasar ini nanti bisa berlanjut dengan baik dan tentunya ini juga mengurangi beban dari para UKM sehingga juga nanti hasilnya bisa dinikmati oleh masyarakat. Jadi ukuran tempe tidak menjadi kecil-kecil itu Janet. Nah, kita juga berharap bahwa kedepannya bisa
lebih kurang lagi dari 8.500 karena harga idealnya itu paling tidak itu di 7.000 sampai 7.500 lah. Demikian. Untuk Pangan Republik Indonesia yang tadi kita lihat semua sama-sama aja. Pak, harapannya dengan ada operasi pasar, Pak? Ya dengan ada operasi paling tidak bisa menekan biaya, menstabilkan harga lah gitu. Karena para pengrajin tempe tahu ini tuntutannya ini yang pertama ini jelas mohon izin kepada user, kepada masyarakat untuk menaikkan sampai 20% harga tempe atau tahu. Yang pertama itu. Yang kedua, ini pemerintah mestinya membantu harga ya, yang di harga itu kalau permintaannya para pengrajin sepakatan antara Gakopti dan semua stakeholder yang ada ini sudah ditetapkan adalah 8.500 ini sudah include semuanya. Ini tentunya ini akan kita lakukan, biar minimal sudah mengurangi lah